Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah Birkenstock Boston. Di tahun 2024 ini, makin banyak gue ngeliat orang pada pakai merek yang satu ini. Dari teman-teman gue, orang tua, kakek nenek, bahkan sandal ini ya, setahu gue itu banyak direkomendasikan oleh para dokter dan juga fisioterapis. Padahal waktu pertama kali gue cobain, rasanya tuh kayak keras gitu. Tapi anehnya nggak jarang gue ngeliat sandal ini tuh banyak dipakai orang-orang sebagai sandal daily juga. By the way, ini sandal yang udah gue pakai selama 2 tahun. Bahkan ini pair kedua gue untuk seri Boston ini. Dan gue bakal ceritain lah ke kalian esensi dan pengalaman gue waktu pakai sandal ini. By the way, seri Boston ini merupakan seri yang ikonik dari Birkenstock ya. Pertama kali dirilis pada tahun 1979. Tapi untuk sekarang ini emang lagi naik daun. Berasa trendy, banyak orang yang bikin konten tentang sandal ini juga, dan menurut gue secara looksnya tuh kelihatan unik kayak pendahulunya Crocs gitu. Makanya di tahun 2024 ini gue jadi tertarik untuk bikin kontennya. Mungkin banyak dari kalian yang tertarik sama sandal ini guys, dan nggak bisa dipungkiri ya, waktu pertama kali gue pakai emang berasa keras sih. Ya keras aja gitu rasanya. Karena emang gue kebiasaan pakai sepatu-sepatu yang lebih empuk, sandal yang empuk. Nyobain sandal ini berasa kayak nggak sandal gue biasanya aja gitu. Padahal gue udah pilih yang versi softbed, tapi ternyata juga rasanya tetap nggak seempuk sama sepatu ataupun sandal yang biasanya gue pakai. Tapi ternyata semakin sering gue pakai, gue makin ngerti esensi dari sandal ini tuh emang kayak butuh break in time aja. Terutama dari bahan cork yang ada di bagian insole-nya, yang makin nyaman semakin sering gue pakai sandal ini. Jadi lama-lama insole-nya tuh kayak bisa ngeblend gitu dan bikin molding yang pas satu sama lain dengan kaki gue. Nah ini menurut gue yang bikin beda ya. Setelah gue ngelewatin tahap ini, feel-nya tuh jadi makin nyaman dan enak gitu buat dipakai daily. Makanya juga nggak heran kalau banyak orang yang rekomendasiin sandal ini sebagai sandal ortopedi, karena di bagian dalamnya di sini juga terdapat moldingan yang bisa dibilang tuh waktu dipakai ngasih support-support ekstra juga. Terutama di bagian arch-nya, kaki gue tuh berasa kayak ada yang nopang gitu di bagian tengahnya. Juga di bagian heel-nya ada yang nge-scalp dikit di bagian bawah, terus base-nya juga lebar. Jadi nggak ada bagian yang neken atau gimana gitu waktu gue pakai. Juga gue tuh pakai sandal ini di segala kondisi ya guys. Gue pakai buat jalan-jalan, gue pakai buat kerja, entah itu mau panas, mau hujan. Kalian bisa lihat sendiri lah, gripnya udah ada beberapa yang tipis kayak gini waktu gue pakai. Dan bahkan di beberapa medan pun menurut gue sih selama gue pakai dari segi tractionnya aman banget. Banyak juga yang bilang kalau sandal ini tuh bisa dipakai di dalam kitchen, dan gue sendiri pun juga udah sempet nyobain sandal ini dalam kitchen di permukaan yang kadang basah, kadang ada licin kena minyak juga. Ini menurut gue sih gripnya aman banget dan nggak ada masalah sama sekali. Mungkin juga buat kalian penasaran sandal kayak gini tuh cocoknya pakai kaos kaki atau enggak karena takut panas. Ya kalau buat gue sendiri kadang-kadang gue pakein kaos kaki, kadang gue juga nggak pakai kaos kaki. Emang nggak bisa dipungkiri lah, awalnya berasa agak panas gitu waktu pakai, tapi lama-kelamaan juga jadi biasa aja dan nggak ada masalah sama sekali. Dan by the way, untuk sandal tipe Boston ini juga menyediakan beberapa tipe warna, tipe bahannya juga banyak. Tapi untuk gue sendiri kali ini gue pilih yang uppernya itu leather. Kalau untuk di kitchen kemarin gue pilih yang uppernya itu kayak karet gitu atau PU materialnya. Dan untuk kali ini karena esensinya tuh pengen gue pakai sebagai lebih ke sandal daily aja, makanya gue pilih yang bagian uppernya itu terbuat dari bahan leather karena supaya lebih gampang dibersihin guys. Gue tahu pasti banyak dari kalian mungkin yang udah ngerti, sering lihat juga seri klasiknya itu yang biasanya tuh materialnya suede. Tapi kalau buat gue sendiri, suede itu bakal cepet banget kotor, terus ya kalau kena hujan lebih repot, perawatannya lebih repot. Makanya gue pilih yang materialnya itu leather. Dan nggak bisa dipungkiri juga ya, meskipun ini materialnya leather kayak gini, tapi sebenarnya ini kalau dibersihin cuma bisa bagian atasnya aja, karena bagian dalam sandalnya ini semuanya full tercover dengan adanya material suede yang terbilang cukup tebal juga secara implementasinya. Kemarin sempat dicuci ya, gue salah perawatannya, gue jemur. Dan ini kalian bisa lihat di sini ada lem-lem yang terkelupas seperti ini guys. Untuk detail sandalnya sendiri sebenarnya simple lah ya guys. Kalian bisa lihat di sini ada metal piece-nya, tulisan Birkenstock yang udah kegores-gores gitu. Terus di bagian atasnya di sini kayak ada sejenis belt yang ini tuh bisa di-adjust. Jadi ini
bisa digerakin kayak gini, kalian bisa nge-custom sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Sama dari sisi implementasi materialnya, ini bisa dibilang leathernya cukup tebal ya. Sama kalian tuh bisa lihat ini bagian dalamnya suede, dan di sini sebenarnya ada inner lining suede yang ini karena sering banget dipakai, udah looksnya seperti ini guys. Di sini juga untuk koknya udah kelihatan kayak mulai rapuh gitu untuk area atasnya, sama di bagian dalamnya ini juga udah nggak beraturan gitu guys, kelihatan udah nge-sculpt banget, ada kayak warna-warna hitamnya gini, ini emang udah tempur lah pokoknya guys. Dan sekali lagi lemnya pun ini udah kelihatan mulai copot kayak gini. Ini uniknya ya, banyak orang yang bilang kalau Birkenstock sih udah makin kelihatan buluk ini, udah makin cakep sih katanya sih. Dan setelah gue pakai selama 2 tahun, gue juga bisa bilang ini merupakan sandal yang menurut gue sih cukup durable juga, aman banget secara durabilitasnya, dimana secara shape-nya juga masih terbilang cukup oke meskipun kelihatan beat up kayak gini. Terus ya di bagian atasnya ini ada beberapa bagian yang kotor, tapi nggak ada yang lubang sama sekali. Dan buat kalian penasaran sama sizingnya, ini penting banget karena di sandal ini pun gue sebenarnya size-nya itu salah. Menurut gue kalian bisa untuk downsize. Di gue sendiri biasanya pakai sepatu Nike itu size 43, tapi sandal ini menurut gue tuh fitnya gede banget, jadi gue turun bahkan ke size 41, atau gue bahkan bisa pakai size 40 di sandal ini guys. Jadi kalau gue saranin ya, pastikan kalian downsize, atau kalau kalian bisa cobain dulu di toko atau di mall, ya itu paling aman sih. Cobain dulu supaya kalian nggak salah, karena kalau misalnya kalian salah beli size, itu menurut gue rancu juga, karena bagian dalamnya jadi kayak nggak pas, moldingannya nggak enak. Di sini ada kontur-konturnya gitu, jadi menurut gue sih cari size yang tepat itu adalah kunci dari sandal ini guys. And that's about it guys, pengalaman gue pakai sandal Birkenstock Boston. Dan pendapat gue di tahun 2024 kayaknya tetap bakal rame-rame aja nih sandal ini, karena menurut gue juga akhir-akhir ini banyak orang yang concern gitu sama kenyamanan, sama kesehatan, dan makin banyak orang yang demen sama barang-barang yang kesannya itu vintage ataupun punya looks yang klasik kayak sandal ini guys. Dan untuk harganya sendiri kalau nggak salah Boston ini beragam juga, ada yang paling top itu yang versi suede harganya 3,7, gokil banget. Tapi untuk sandal ini gue beli di harga 1,1 karena waktu itu lagi diskonan. Jadi menurut gue sih worth it banget, dari 3,7 atau 3 jutaan ke 1,1 jauh sih. Yap, gitu aja guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sandal yang cocok. Alright, peace.